Bagaimana jika setiap perbuatan baikmu dibalas langsung 10 kali lipat? Halo brother and sister, gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu berada dalam kesehatan dan kebahagiaan. Hari ini gue akan membahas alur cerita film Instant Karma yang tayang pada tahun 2021. Harap diingat, alur cerita film ini mengandung spoiler. Bagi yang tidak bermasalah dengan spoiler, maka selamat menikmati. Tak perlu berlama-lama, mari kita mulai. Pagi itu, Jeff, seorang pengemudi taksi online lulusan jurusan marketing, sedang berada dalam kondisi terburuknya. Ia merasa keberuntungannya sudah habis. Dan puncaknya ketika ia tengah mengantarkan penumpangnya, mobilnya rusak. Penumpangnya pun marah. Jeff sampai memberi uang yang ia punya agar penumpangnya tidak memberikan rating yang buruk. Saat itu, seorang gelandangan membantunya untuk mendorong mobil ke tepi jalan. Tapi Jeff tidak punya apapun untuk membalasnya. Jeff pun bercerita kepada istrinya, Sam, tentang apa yang terjadi. Mobilnya rusak dan ia tak punya uang untuk memperbaikinya. Tapi Sam ternyata mempunyai kabar baik. Koleganya akan pergi ke India untuk 3 bulan. Dan ia menitipkan mobilnya kepada Sam. Sehingga selama mobil Jeff diperbaiki, Jeff dapat memakai mobil itu untuk bekerja. Esoknya ketika mengantar penumpang, Jeff bertemu kembali dengan si gelandangan. Dan kali ini, ia memberikan uang $20 karena telah membantunya kemarin. Sesampainya di tempat tujuan, Jeff melihat uang $200 di bangku penumpang. Tapi si penumpang bilang kalau itu bukan uangnya. Jeff yang bingung tetap mengambil uang itu. Di hari berikutnya, Jeff kembali bertemu dengan si gelandangan saat mengantar penumpangnya. Karena tak mempunyai uang, ia memberikan makan siangnya. Dan ketika sampai di tempat tujuan, ia menemukan kantong belanjaan yang bukan punya penumpangnya di bagasi mobil. Dan isinya penuh dengan kebutuhan sehari-hari. Malamnya ia membahas kejadian demi kejadian baik yang ia alami dengan istrinya. Ia mencari-cari apa kira-kira penyebabnya. Dan akhirnya Jeff mempunyai dugaan. Tapi tentu, dugaan itu harus dibuktikan. Dan esok sorenya, Jeff membawakan banyak sepatu lari untuk istrinya. Jeff menyadari ketika ia memberikan sesuatu kepada gelandangan itu, ia mendapatkan balasan 10 kali lipat. Dan hari-hari berikutnya, mereka pun mengeksploitasi keberuntungan mereka. Semakin hari semakin banyak yang mereka coba, dari daging, minuman, jam tangan, sampai perhiasan. Dan yang terakhir mereka coba, tentunya uang. Tapi sayang, saat mereka akan mencoba untuk menggandakan uang dalam jumlah besar, gelandangan itu sudah tidak berada di sana. Sam sangat kesal dan memaksa Jeff untuk menemukan gelandangan itu bagaimanapun caranya. Keesokan harinya, Jeff bertemu dengan ibunya. Ia pun bercerita tentang kejadian yang ia alami. Ibunya memberikan pandangan. Menurutnya, hal yang dialami Jeff bukan karena gelandangan itu, tapi itu adalah instan karma. Karena itu, yang harus Jeff lakukan sekarang adalah kembali bekerja dan tetap berbuat baik pada semua orang. Setelah melakukan banyak perbuatan baik ke sebanyak orang, Jeff dan Sam pun kembali menemukan berbagai macam barang di mobil mereka. Keberuntungan mereka telah kembali. Sampai suatu hari, mobil Jeff telah selesai diperbaiki, sehingga Jeff mulai menggunakan mobilnya kembali untuk bekerja. Tapi keajaiban yang ia harapkan tidak terjadi.
Jeff dan Sam mulai kembali membedah apa yang terjadi. Sampai mereka mendapatkan kesimpulan kalau mobil kolega Sam lah pembawa keberuntungan mereka. Dan dengan membawa mobil koleganya itu, keberuntungan mereka kembali lagi. Jeff bahkan bertemu kembali dengan si gelandangan yang ia cari. Namanya Harry. Harry bercerita apa yang terjadi dan kenapa ia menghilang. Rupanya, gelandangan lain yang melihat keberuntungan Harry berupaya merebut semua itu darinya. Ia pun menghabiskan beberapa minggu belakangan di rumah sakit. Jeff memutuskan untuk membantu Harry keluar dari kondisinya saat ini. Dan tentu, apa yang Jeff lakukan kembali kepadanya 10 kali lipat. Suatu malam, Emilio, teman Jeff, menelpon dan bilang kalau ia butuh bantuan sebesar $100.000 malam itu juga. Dan Jeff menyanggupinya. Jeff kemudian kembali mengantar penumpang, tapi di tengah jalan, ia mampir sebentar untuk memberikan $100.000 kepada Emilio. Dan tentu, setelah mengantar penumpangnya, Jeff menemukan tas di bagasi berisi $1 juta. Namun esoknya setelah membersihkan mobil itu, Jeff mendapat telepon dari private number. Dan ternyata penumpangnya semalam menelpon dan meminta tasnya kembali. Ia bahkan menyandera Emilio dan menyuruh Jeff mengantarkan tasnya ke alamat yang ia berikan. Jeff dan Sam sangat kebingungan. Jeff merasa ada yang tidak beres. Apa mungkin karena mereka membersihkan mobil itu? Lalu tak sengaja, Jeff menemukan patung Dewa Shani di dalam kardus. Sam rupanya mengeluarkan patung itu saat membersihkan mobil. Dewa Shani adalah dewa karma. Ia dapat memberi, tapi juga dapat menghukum. Jeff dan Sam pun menyadari kalau karma adalah alasan dan penyebab semua kejadian ini. Tak lama, mereka pun pergi ke tempat yang disuruh oleh Clint, si penumpang psycho tadi, untuk menyerahkan tasnya. Setelah drama yang tidak jelas, singkat cerita, Clint pun pergi bersama tasnya meninggalkan Jeff dan Sam. Beberapa hari kemudian, terlihat Jeff kembali bekerja mengantarkan penumpangnya. Patung Dewa Shani ia pajang di mobilnya. Dan sesampainya mereka di tempat tujuan, Jeff kembali menemukan tas besar di bagasi mobilnya. Tamat. Film ini pada awalnya sangat menarik. Semakin ke tengah, agak mulai kurang jelas dan membosankan. Gua mulai nggak ngerti arah film ini kemana? Drama, thriller, komedi? Sebenarnya tidak terlalu aneh melihat film ini low budget. Semua aktor dan aktris terasa sekali berakting. Beberapa adegan terasa tidak natural. Walaupun demikian, film ini juga jauh dari kata terburuk. Tapi juga nggak bisa dibilang bagus. Film ini masih bisa dinikmati, dan konsep ceritanya sebenarnya sangat menarik. Well, sekian untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong